Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 September 2022 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Hari ini gereja memberikan kita dua pilihan bacaan Injil, yaitu dari Injil Yohanes dan Injil Lukas. Dan izinkan saya berbagi bersama para sahabat sekalian dengan membacakan Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada hari ini gereja menyediakan dua bacaan Injil bagi kita. Yang satunya adalah bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27 yang berkisah tentang sabda Yesus ketika di kayu salib. Dia menyatakan kepada Bunda Maria, "Ibu, inilah anakmu," dan mengatakan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Sabda yang sungguh-sungguh kita syukuri, karena dengan demikian kita boleh memiliki Bunda Maria, Bunda Yesus sebagai bunda kita juga. Kenapa saya memilih Injil Lukas tentang Yesus dipersembahkan ke bait Allah? Karena di sana ada Bapak Yusuf, keluarga kudus lengkap, karena di sana Bunda Maria tidak sendiri. Merasakan dan juga mungkin merasa bingung dengan kata-kata Simeon yang mengatakan bahwa akan ada pedang yang akan menembus jiwanya. Pasti ini sangat membingungkan, dan Bunda Maria tidak merasakannya sendiri, tetapi ditemani oleh Bapak Yusuf, mempelainya yang kudus. Para sahabat yang terkasih, kita semua pasti pernah mengalami duka cita. Kita semua pasti pernah mengalami penderitaan. Tetapi kita percaya bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita, hidup seluruh umat manusia. Penderitaan tidak bisa kita hindari. Penderitaan yang kita alami bahkan tidak hanya mengenai diri kita saja, tetapi juga melibatkan keluarga kita, melibatkan sanak saudara kita, pasangan kita, sahabat-sahabat kita. Duka cita kita kadang memang harus melibatkan begitu banyak orang. Tidak hanya satu orang yang berduka, tetapi begitu banyak yang ikut terluka.
Para sahabat yang terkasih, kadang beberapa orang memang harus mengalami kejatuhan, mengalami penderitaan yang luar biasa, supaya sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Beberapa orang harus mengalami dulu, supaya bisa mengerti. Beberapa orang lain bisa mengerti melalui pengalaman orang lain. Penderitaan adalah suatu hal yang sangat-sangat berat dalam hidup kita. Tetapi kita percaya dan kita bersyukur kita memiliki iman yang sangat-sangat indah karena kita diberi Tuhan teladan, contoh terbaik, yaitu Bunda Maria sendiri, ibundanya sendiri. Kemarin kita telah merayakan pesta salib suci. Bagaimana salib Tuhan sungguh ajaib dan menjadi sumber inspirasi juga kemuliaan bagi kita kaum Kristiani. Kita ingat bagaimana begitu Yesus wafat, ia diturunkan dari salib dan dia dipangku lagi oleh ibunya. Seperti Bunda Maria memangku Yesus pada saat kelahirannya di Nazaret, di Bethlehem, kini harus memangku putranya yang telah menjadi jenazah, wafat dengan sangat mengenaskan. Saya belum pernah melihat ada pribadi sekuat dan setabah Bunda Maria mengikuti jalan salib sejak dari awal sampai putranya wafat, tanpa meronta-ronta, tanpa melawan, tetapi penuh iman dan percaya bahwa penderitaan putranya itu adalah sesuatu yang memang menjadi kehendak Tuhan. Memang harus seperti itulah yang terjadi. Dan Bunda Maria sama sekali tidak menghalang-halanginya. Ia menerima dengan taat dan percaya akan rencana besar Allah. Para sahabat yang terkasih, Bunda Maria akan selalu menjadi teladan kita yang luar biasa. Jangan pernah kita melewatkan satu hari pun tanpa mohon dukungan dan doa dari Bunda Maria. Saya sendiri berusaha untuk tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa berdoa Salam Maria. Entah itu dalam doa Angelus atau bersama Rosario yang berusaha saya doakan setiap hari. Meskipun itu hanya sambil menyetir di perjalanan atau pada saat saya sendirian. Tetapi bahkan pada saat saya mau tidur dan kadang rosario saya tidak tuntas karena saya sudah jatuh tertidur. Saya ingat Bunda Maria sungguh-sungguh menjadi pegangan yang luar biasa. Terutama pada saat saya mengalami ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Pernah saya merasa sangat takut dan khawatir ketika saya harus mengoperasi seorang anak yang memiliki tumor di matanya dan ia harus dibius total. Saya sangat jarang melakukan operasi dengan bius total karena operasi mata hampir semuanya bisa dilakukan dengan bius lokal. Melihat anak itu terbaring di meja operasi, dikelilingi oleh para perawat, penata anestesi, dokter anestesi, saya tiba-tiba dicekam rasa takut. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Bagaimana kalau dia tidak bangun? Bagaimana kalau kemudian pikiran saya mulai menghantui saya dan saya hanya bisa lari kepada Bunda Maria. Saya berdoa Salam Maria berkali-kali dan itu menenangkan hati saya. Saya percaya Tuhan menjaga dan memberkati kami semua. Dan puji Tuhan, ketika saya boleh kembali tenang setelah berdoa beberapa kali Salam Maria, operasi boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan mengaruniakan rahmat kesembuhan yang baik kepada anak itu. Saya sangat bersyukur dan saya tahu saya tidak akan dikecewakan. Saya juga pernah panik dan ketakutan ketika sedang berziarah di luar negeri dan harus transit di sebuah bandara di luar
rute perjalanan ziarah kami. 3 orang anggota rombongan kami belum nampak. Padahal kami harus sudah naik kembali ke pesawat berikutnya untuk ke tempat ziarah. 3 ibu yang entah ada di mana, kita semua sudah dipanggil untuk boarding, tetapi mereka tidak ada. Saya panik sekali, dan ini negeri orang. Kalau mereka ketinggalan pesawat bagaimana? Aduh, saya khawatir sekali. Bunda Maria, tolong hantar mereka, jangan sampai mereka ketinggalan pesawat. Saya mendoakan itu, dan saya berdoa Salam Maria. Kebetulan ada rosario di saku saya. Itu yang saya doakan. Salam Maria, terus menerus. Dan pada saat bis yang membawa kami ke pesawat berikutnya hendak berangkat, 3 ibu itu berlari-lari dan akhirnya bisa naik ke bis dan tidak jadi ketinggalan pesawat. Luar biasa, pengalaman itu sungguh-sungguh berkesan untuk saya. Dan setiap kali saya merasakan kegalauan, ketakutan, ketidakpastian, kekhawatiran, saya tahu saya harus berdoa bagaimana. Bunda Maria teladan kita semua. Bunda Maria yang berduka cita telah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita setia di dalam penderitaan kita setia menjalani penderitaan ini dengan penuh harapan kepada Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Para sahabat yang terkasih, mari kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa, teristimewa untuk Bundamu yang telah Engkau berikan kepada kami. Bundamu yang sangat-sangat kuat, Bundamu yang sangat-sangat berkuasa, Bundamu yang sangat-sangat mencintai kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga berkat doa-doa Bundamu, kami semua boleh menjalani hari-hari kami, teristimewa penderitaan hidup kami, dengan penuh harapan, dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan akan segala rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Izinkanlah kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 September 2022. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice. Bye.